wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semuanya dalam kondisi baik? Baik. Ada yang merasa kurang enggak? Saya semua ya? Oke, kalau saya semua nanti belajar kita hari ini tetap semangat ya. Untuk hari ini Ibu akan menyampaikan materi kita kelanjutan dari minggu kemarin, yaitu tentang pemrograman. Langkah-langkah kamu membuat ini misalnya. Misalnya. Iya, coba kita lihat dulu. Oke, HP. Ingat aja. Iya. Sehari-hari kamu. Kamu kita masak mie apa? Pertama-tama yang harus kita lakukan. Nah, atau mendidihkan airnya boleh. Atau apa? Menyiapkan mandi. Menghidupkan kompor. Nah, ada temannya bilang menghidupkan kompor. Sampai dengan mie itu disajikan. Silakan duduk, terima kasih ya. Nah, coba kamu perhatikan itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kalau menurut pemikiran kamu, ini kamu merasa sudah menggambarkan bahwa dia membuat mie atau belum? Bisa nggak lebih diperkecil, misalnya pertama-tama mendidihkan air, kemudian merebus mie, merebus mie berarti memasukkan apa? Bumbu-bumbu, kemudian mie siap disajikan. Ada berapa langkah itu? Cuma ada 4. Tetapi dengan 4 langkah itu kamu sudah bisa menggambarkan bahwa itu adalah proses memasak mie. Kalau banyak apa tidak terlalu ini? Nah, terlalu rumit. Bagaimana? Menurut kamu lebih memilih yang simpel atau gimana? Coba kalau yang simpelnya bagaimana sebelum itu? Sehingga nanti bisa kita lanjutkan dengan langkah-langkahnya ke proses pembuatan rujaknya. Nanti tugas kelompoknya membuatnya. Diringkas lagi ini. Ini tadi kan 8 ya poinnya. Nah, misalnya kalau menyiapkan air, kita mendidihkan air itu, kita memasak air itu jelas kita sudah menyiapkan air. Jadi cukup 1 misalnya. Nah, coba kamu buat seringkas mungkin, sehingga dengan ringkasnya itu, tapi kita bisa mengatakan bahwa itu proses memasak mie. Karena nanti pas proses pembuatan alur dari program kita itu, dia tidak terlalu banyak untuk kita membuat uskon atau membuat cabang-cabang daripada rujaknya nanti. Karena nanti ada langkah-langkahnya itu, kamu harus sesederhana mungkin. Nah, sesuai instruksi langkah dan langkah yang disusun secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Masih sama? Masih. Coba yang lain bisa nggak dirancang yang agak ringkas saja misalnya. Yang lain boleh mencoba dengan algoritma yang berbeda, misalnya kalau ini kan membuat mie instan, misalnya kamu apa yang ada di sini? Menyalakan komputer dengan baik dan benar. Nah, apa misalnya nanti satu orang yang kita berita ya. Jadi kemudian fungsi algoritma itu sendiri kamu tahu ya, sistematisnya dalam memecahkan masalah itu harus sesederhana mungkin. Karena kalau dia sesederhana mungkin, nanti untuk memerlucat dan kamu itu akan lebih mudah ya, tidak ribet. Karena dia nanti ada masuk ke perucat ya. Nah, ini nanti kita akan di sini ada simbol-simbolnya. Jadi kamu harus
serangkaiannya itu harus seminimal mungkin dibuat ya, jangan sampai terlalu rumit. Ada nggak ide yang lain lagi misalnya diperkecil lagi? Kamu berapa? 4. Apa pertama? Masukkan air ke dalam panci. Kemudian masukkan mie dan bumbu ke dalam air panci. Kemudian masukkan mie yang sudah. Bisa nggak misalnya yang ini 1 didihkan, iya, didihkan air. Ya. Kemudian 2, oke, masukkan mie dan bumbu. 3, angkat, ya, dan sajikan. Kalau ditiriskan itu disajikan. Bisa nggak hanya dengan 3 ini, tapi kamu punya pengertiannya itu, punya bayangan bahwa kita sedang melakukan atau membuat atau memasak mie. Bisa nggak hanya dengan 3 ini? Bisa dengan bayangan. Nah, kalau bisa, coba kalian rancang lagi 1 cara menghidupkan komputer. Yang ya kamu coba menyalakan komputer. Yang lain itu dihapus, kita ambil 1 ini. Nanti kita berkelompok untuk membuat flowchartnya. Nggak apa-apa, salah apa salah? Nah, ini kita hapus dulu ya, bukan berarti salah ya, tetapi kita harus tempatnya ya, terbatas. Jadi biar teman kamu di sini tugas kamu apa? Tadi kita minta menghidupkan komputer. Iya, atau menyalakan ya, menyalakan komputer dengan prosedur yang benar. Coba buat judulnya di atas itu. Apa saja langkah-langkahnya? Jadi sampai di sini bisa kamu gambarkan tidak bahwa pengertian dari program tadi yang sudah dijelaskan tadi. Siapa tadi yang disuruh baca pengertian program tadi? Ini ya. Pengertian dari algoritma. Coba kamu tadi pengertian algoritma kamu tadi. Adalah serangkaian instruksi langkah demi langkah yang disusun secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas, baik dalam konteks komputer maupun kehidupan sehari-hari. Dari membuat mie tadi, bisa nggak kamu gambarkan bahwa algoritma itu sendiri gambarannya apa? Rangkaian, instruksi atau langkah-langkah. Jadi langkah-langkah melakukan sesuatu itu bisa dimasukkan kepada algoritma. Bisa di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bentuk permainan. Misalnya, kamu melangkah disuruh membuat robot, jadi robot misalnya, kamu jadi robot. Maju ke depan 5 langkah. Kamu lakukan maju ke depan 5 langkah. Belok kiri 4 langkah. Nah, itu juga adalah salah satu daripada contoh algoritma. Yang mana tapi dia sudah masuk kepada perhitungan. Nanti kita lanjutkan dengan menghitung luas, persegi, panjang dan sebagainya. Itu semuanya masuk ke konsep algoritma. Ayo, yang menyalakan komputer tadi apa yang dibuatnya? Pertama-tama colok kabel ya? Colokan kabel. Kabel apa yang dicolok? Tidak tahu. Komputer ke terminal. Kemudian apa? Gak pernah hidup komputer? Jangan kau di sini lah. Sudah apa? Sharing dulu dengan temannya coba. Nah, kalau kamu nyala komputer apa? Di kelas 10 nih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Ini sedikit ya, edukasi matematika. Nah, jadi tolong dibuat kelompoknya. Berapa orang? Yang jelas sebelahnya 2 kelompok, ini 2 kelompok. Jadi yang satu kelompok bagian ini membuat menyalakan komputer bersama memasak mie. Sebelah ini menyalakan komputer, sebelah ini masak mie. Tapi buat 2 ya, kelompok ini 2 kelompok aja, kelompok kiri kanan aja. Kiri kanan aja. Iya. Nah, kamu buat flowchartnya sesuai dengan simbol yang ada. Pertama-tama dijelaskan dulu ya. Itu ada yang namanya terminator ya atau OVA. Nanti baru kita aplikasikan ke komputer ya. Sekarang kamu pakai lembar di itu aja, di apa? Iya, di belakang. Boleh dibantu kertasnya ini.
Jadi ada dua tugas, dua kelompok nanti 2 lembar ya. Tugasnya nanti kita coba Ibu. Bisa nggak Ibu lihat dulu? Bagaimana kamu membuat logikanya dengan lambang itu sebelum Ibu jelaskan lebih detail ya. Hanya dengan bahan ini kamu bisa tidak semua ya? Mengaplikasikan yang tadi alur program kamu dikaitkan dengan puncak yang sesuai dengan simbol yang ada. Start katanya ditandai dengan simbol oval. Start berarti kita memulai. Coba dibuat kelompoknya. Yang sebelah sini apa? Menyalakan? Nah, menyalakan komputer ini kamu buat seramping mungkin, ya, sebagus mungkin terangannya, ya. Dikumpul nanti. Yang ini memasak. Itu sudah komputernya. Yang jelas kamu harus tahu saat dimana kamu harus memasukkan proses, harus memasukkan mulai, harus memasukkan nilai akhir, start end-nya dengan cara simbol-simbol yang sudah Ibu sampaikan ini. Nah, nanti keterangan-keterangan ini ya baru Ibu sampaikan jika memang kamu belum jelas ya. Sedangkan penjelasan ini minggu kemarin itu sudah Ibu sampaikan ya. Nah, puncak sederhananya. Silakan Bos bergerak Pak. Jadi contohnya itu kamu membuatnya harus sesuai dengan lambangnya. Tuh, harus sesuai dengan simbolnya. Simbol start itu di mana? Gambarnya bagaimana? Boleh ya. Lihat dulu proses itu apa? Tuh kalau proses persegi Pak, menunjukkan kegiatan atau proses. Misalnya kamu masukkan mie ke dalam apa? Iya, dalam panci, kemudian masukkan bumbu, itu namanya proses. Kalau mulai tadi kamu mendidihkan air itu start dulu, kemudian langsung masuk proses mendidihkan air, memasukkan, itu semua proses sampai dengan akhir selesai ya. Proses persegi panjang. Kamu bisa ambil contoh yang ini tadi. Boleh ya Kak, ini boleh. Kalau dia tidak ada menunjukkan kata tidak atau iya, kamu boleh lurus saja seperti ini boleh. Tetapi misalnya dia ada kata tidak, ini ya, itu berarti kamu harus pakai ambil tepat. Itu menunjukkan bahwa kamu menyatakan iya atau tidak, yang seperti ada di ini. Ya, nih di sebelah itu menunjukkan pengambilan keputusan, bisa iya, bisa tidak, bisa benar, bisa salah. Nah, kalau kamu mau merasa sudah benar semua yang kamu buat tadi, ya cukup kamu lurus saja seperti ini, tidak apa-apa. Tetapi kamu harus sesuai simbolnya. Simbolnya harus sesuai. Ya, kalau ini beda nggak ini simbolnya? Cuma nih beda apa? Simbol penyelesaian keputusan ini berantupan. Harus lihat simbolnya. Mulai itu simbolnya bagaimana? Di sini kan jelas nih. Kalau belakang ketutupan itu keputusan untuk iya atau tidak, pengambilan keputusan itu. Digambar saja, nggak usah pakai ini, nanti baru kita aplikasikan ke komputer. Begitu ya, jadi program itu tidak usah terlalu sehingga puncaknya bisa dibaca nanti. Nah, kalau misalnya menyalakan komputer tadi, ini ada 4 ya poinnya. Bahasanya saja kamu lebih dibaguskan lagi. Jadi deskripsi bahasanya itu harus diperhatikan sehingga bisa dimengerti oleh komputer. Ya, boleh. Ini kan persegi panjang, keterangannya ada di situ. Tugas kalian untuk hari ini kebetulan waktu kita sudah hampir ini ya. Ibu ulaskan kembali
yang untuk hari ini sampai dengan membuat tugas ini minggu depan ya kita lanjut di aplikasi kartu komputer kemudian dipresentasikan. Nah untuk hari ini ya Ibu rasa cukup. Sebelum Ibu mengakhiri, ada pertanyaan tentang program kemudian ucap? Ada pertanyaan tidak? Coba kalau pertanyaan silakan. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke menutup ini ya untuk pelajaran kita pada hari ini, Ibu sampaikan sedikit lagi kepada kalian bahwa program yang dimaksud pembelajaran dari coding ini yaitu aplikasi yang harus kalian ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang dinamakan dengan algoritma dalam bahasa komputernya. Kemudian ada juga ucap dalam bahasa komputernya yang mana dalam proses ini adalah langkah awal untuk membuat suatu program ya. Jadi satu program itu dibuat melalui beberapa tahap proses ya. Tetapi kita hanya mempelajari dasarnya. Nanti di kelas 11 pada pelajaran coding kamu bisa melanjutkan ke tahap yang lebih lagi ya. Nah pada hari ini cukup disampaikan untuk hari ini. Sebelum mengakhiri kita dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk hari ini ya. Ibu harap kalian nanti di jalan hati-hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nyari sini? Tuabu. Wah, kira-kira tunang. Tunang. Siapa baca?